Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya akan kembali menjelaskan tentang penyusunan sasaran kerja pegawai untuk tahun 2024. Untuk penyusunan SKP tahun 2024 ini tidak terlalu banyak perbedaan dengan tahun sebelumnya. Hanya ada sedikit perbaikan atau sedikit perbedaan di laporan atau eviden tiap bulan, supaya eviden-eviden tersebut bisa menjadi dasar untuk laporan kepala sekolah. Yang pertama caranya adalah Bapak dan Ibu masuk terlebih dahulu ke dalam TRK Bapak dan Ibu. Lalu di sini di samping kiri Bapak dan Ibu cari input SKP utama. Setelah itu diklik. Di dalam input SKP utama, Bapak dan Ibu pilih rencana kinerja. Nah, ini Bapak Ibu yang berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu sudah disediakan rencana kinerja pegawai di kolom ini. Untuk tahun ini tidak disediakan, tapi dikosongkan dikarenakan tahun lalu itu banyak sekali yang salah menghapus rencana kinerja atau ketika tutup SKP itu semua terinput, semua tugas dari mulai wakil kepala sekolah, kepala lab, dan sebagainya, sehingga untuk mengantisipasi itu untuk tahun 2024 tidak disediakan, tapi Bapak Ibu harus menginput sendiri. Nanti untuk inputnya akan saya jelaskan dan juga saya memberikan contoh supaya Bapak Ibu bisa ada gambaran bagaimana cara menginput atau membuat kalimat-kalimatnya. Dari sini seperti tahun lalu, klik tambah rencana kinerja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan NIP atasan dengan nama atasannya sudah benar, yaitu Kepala SMK Negeri 7 Bandung, Ibu Rini Ambarwati. Setelah itu kita bisa mulai mengisikan bagian-bagian ini. Untuk rencana kinerja atasan atau intervensi. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa semua laporan dari Bapak Ibu, evidennya tiap bulan maupun laporan akhir tahun, nantinya akan menjadi dasar untuk kepala sekolah membuat laporannya. Karena Bapak dan Ibu nanti setiap rencana kinerjanya akan terkait pada rencana kinerja atasan. Apa saja rencana kinerja atasan? Ada 3. Yang pertama adalah sekolah bermutu. Ini berkaitan dengan rapor pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Bandung. Pelaksanaannya ini harus berbasis data. Jadi dari data rapor pendidikan turun ke program kerja setiap unit kerja, apa yang harus dikembangkan, nanti dilaporkan dengan harapan rapor pendidikan di tahun depan akan nilainya atau hasilnya akan meningkat. Jadi yang terkait dengan sekolah bermutu ini adalah rencana kinerja tata usaha, termasuk arsiparisnya ya, arsiparis atau ex-kasubag TU, pelaksana TU, pengelola keuangan atau pengadministrasian keuangan masuk ke sekolah bermutu. Kalau untuk gurunya itu yang masuk ke dalam sekolah bermutu adalah wakil kepala sekolah, bidang hubin, kesiswaan, sarana dan prasarana. Untuk kurikulum itu tidak di sini, tapi yang 2 ini, yang 2 di bawahnya untuk waka kurikulum, karena lebih terkait dengan itu. Nah, kita masuk lagi ke yang kedua. Untuk yang kedua, terdidiknya siswa sesuai standar kompetensi lulusan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Bandung. Ini adalah jumlah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Bandung yang nanti terkait pada rencana kinerja atasan yang kedua ini adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum karena berkaitan dengan jumlah lulusan. Untuk hubin
yang terserapnya siswa itu ada di sekolah bermutu, karena ini juga nanti akan tercermin di rapor pendidikan keterserapan ya. Untuk yang ketiga, terdidiknya siswa sesuai standar kompetensi lulusan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Bandung. Ini sekilas hampir sama dengan yang kedua, tapi di sini lebih ke siswa yang terdidik sesuai standar kompetensi lulusan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Bandung. Jadi di sini prosesnya ini adalah hasil lulusannya. Untuk yang mengisi nomor 3 ini adalah Bapak dan Ibu guru. Jadi semua tugas guru yang ada 5 itu terkaitnya ke rencana kinerja atasan yang ini. Hati-hati Bapak Ibu jangan sampai tertukar. Jadi Bapak Ibu guru sekali lagi memilih yang ini. Untuk yang tengah ini untuk waka kurikulum, yang atas ini untuk tata usaha, wakil kepala sekolah selain wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tapi untuk semua wakil kepala sekolah juga mengisi yang terkait dengan guru. Jadi untuk tugasnya sebagai guru terkaitnya ke sini. Kalau untuk tugasnya sebagai wakil kepala sekolah terkaitnya ke sekolah bermutu atau yang jumlah lulusan ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah dipilih, nah seperti ini ya, kita masukkan rencana kinerjanya. Ini sudah terpilih rencana kinerja atasan, lalu kita masukkan rencana kinerja yang pertama sebagai guru, yaitu tersusunnya rencana pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 dan 12. Nah, untuk ini yang mengajar 2 mata pelajaran boleh disebutkan dua-duanya. Yang mengajar misalnya kelas 11-nya kan tidak semua, kelas 12-nya tidak semua. Boleh diuraikan, tapi jika tidak diuraikan juga tidak apa-apa kalau menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih rinci juga diperbolehkan. Mata pelajarannya dituliskan 2. Lalu di sini kelas misalnya 11 APL 1 dan 2, 12 APL 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Itu seperti itu boleh. Untuk ini adalah tersusunnya rencana pembelajaran. Kuantitasnya 2 dokumen, yaitu program semester, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 dan 12 untuk saya ya. Silakan menyesuaikan bagi Bapak Ibu. 2 dokumen ini program semesternya untuk semester genap tahun 2023-2024 dan yang keduanya itu untuk semester ganjil tahun 2024-2025. Kualitasnya harus 100% untuk target. Di sini dituliskan kualitas 100% itu yang seperti apa? Kalau yang saya tuliskan program semester mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 dan 12 sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kenapa saya tidak menyebutkan kurikulum merdeka? Karena di sini saya masih mengajar kelas 12 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Kalau Bapak Ibu ingin menuliskannya sesuai dengan kurikulum merdeka, dipersilakan. Waktunya 2 bulan karena semester itu dibagi 2, jadi waktunya juga 2 bulan. Disebutkan di sini juga, nanti Bapak Ibu saya beri contohnya ya, biar bisa tahu ini kelanjutannya apa. Jadi terlaksananya penyusunan program semester mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 dan 12 tepat pada waktunya. Itu penjelasan untuk di bagian waktu. Menurut saya ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu dan Bapak Ibu pasti masih ingat ya cara mengisinya. Nah, ini yang lebih lengkapnya terlihat setelah Bapak Ibu mengisi 2 bulan, maka rencana kinerja bulanan yang nantinya akan muncul di IKI, itu juga dia akan terbukanya 2. Kita tentukan bulan apa. Untuk semester genap yang 2023-2024, kita targetkan di Januari, walaupun Januarinya sudah lewat. Di sini program semester genap ya, disebutkan judulnya apa. 1 dokumen berarti 1 dokumen program semester,
kualitasnya 100%. Nanti untuk semester ganjil tahun pelajaran yang baru, kita rencanakan di bulan Juli. Kenapa tidak Juni? Karena Juni itu bagiannya untuk evaluasi. Jadi kita masukkan di awal tahun pelajaran. Dituliskan program semester ganjil, mata pelajaran apa, dan kelas berapa tahun pelajarannya. Karena dituliskan ini berbeda. Kalau tidak dituliskan tahun pelajarannya, jadi seperti kurang lengkap penjelasannya. Kalau sudah mengisi sampai bawah seperti ini, biasakan cek terlebih dahulu ke atasnya. Karena apa? Namanya juga ini aplikasi atau kadang-kadang servernya sering down itu. Saya pernah mengalaminya kemarin ketika saya sudah mengisi ini, lalu saya masuk ke kotak yang berikutnya, ini hilang lagi yang sudah saya masukkan. Jadi nanti dicek lagi. Cara mengantisipasinya itu adalah biarkan dia hilang, karena kalau kita ulang-ulang terus akan hilang terus. Bapak Ibu lanjutkan saja dulu mengisi yang lain. Nanti setelah semuanya sudah terisi, kemarin itu yang hilang selalu yang bagian ini waktu. Kalau sudah terisi semua, kita kembali lagi ke yang bagian waktu, langsung diisi. Tapi setelah selesai mengisi, Bapak Ibu langsung klik simpan, jangan mengklik ke arah yang mana lagi gitu, langsung disimpan, maka itu akan tersimpan. Cara yang kedua, misalnya selalu kosong, biarkan aja simpan dulu, nanti kalau sudah simpan, kembali lagi ketika sudah kembali ke yang awal, itu tinggal klik edit, bisa diedit. Begitu juga yang angka 1 di sini, ini juga sering hilang, saya sudah klik angka 1, ketika saya mengklik kotak yang bawahnya jadi 0 lagi. Nggak usah khawatir kalau memang susah, simpan aja dulu. Nanti kalau sudah ke bagian depan, klik lagi edit, itu bisa diisi angka 1. Jadi tidak usah khawatir ketika terjadi seperti itu. Nah, kalau sudah yakin terisi, klik simpan, maka nanti akan muncul di bagian sini ya. Ini ada contohnya sudah terisi yang di belakangnya. Yang berikutnya, ini untuk yang kedua. Yang kedua masih untuk guru tetap sama rencana kinerja atasannya yang tadi ya, untuk terdidiknya siswa. Rencana kinerja yang kedua adalah siswa kelas ini juga disesuaikan ya Bapak Ibu. Boleh dirinci, boleh tidak. Kalau saya lebih memilih tidak, karena nanti di tahun pelajaran baru kan belum tentu sama saya mengajarin, jadi secara global saja. Siswa kelas 11 dan 12 menerima materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Di sini yang diminta adalah jumlah siswa yang saya ajar. Di sini Bapak Ibu hitung dulu berapa jumlah siswa yang Bapak Ibu ajar. Lalu diketikkan di sini. Di sini juga cari siswa. Ada ini banyak pilihan nanti. Jangan sampai nggak sengaja atau mengklik kotak ini, nanti Bapak Ibu suka bingung. Ini kenapa bentuknya berbeda, formatnya tidak seperti ya video yang oleh saya ditayangkan, karena Bapak Ibu secara tidak sengaja mengklik kotak ini. Tidak perlu ya Bapak Ibu. Ini saja sudah langsung jumlah dan satuannya. Tuliskan di sini, ini juga tidak ada format yang baku. Beri keterangan ini adalah jumlah siswa kelas 11 dan 12 yang memperoleh nilai harian. Jadi untuk yang kedua ini, fokusnya adalah pada nilai harian mata pelajaran. Kualitasnya tentu saja target kita 100%. Ini nanti untuk keterangannya Bapak Ibu lihat di Excel-nya ya. Lalu sebentar ya. Oh, ini yang tadi. Waktunya 12 bulan karena ini harus dilaporkan setiap bulan, dan untuk waktu pasti di sini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan atau tepat waktu. Kalau kualitas biasanya dengan baik, sesuai dengan target begitu.
Karena tadi saya mengkliknya 12 bulan, maka rencana kinerja bulanan di sini ya, atau rencana aksi yang nantinya akan muncul di IKI, jumlahnya sesuai jumlah bulan sampai Desember. Nah, tadi kan Bapak Ibu lihat ini jumlahnya jumlah siswa. Nanti untuk di IKI atau pada saat tutup SKP, bagaimana bentuk evidennya? Berdasarkan hasil pertemuan di KCD kemarin, eviden yang diminta itu adalah bentuk yang mudah terbaca dan terukur, sehingga nanti di akhir tahun ketika harus menutup SKP, hasil dari per bulan itu akan menjadi hasil akhir di akhir tahun. Jadi dari mulai Januari, Februari sampai Desember itu yang dilaporkan adalah dokumen perolehan nilai harian dari murid atau siswa yang Bapak Ibu ajar. Jadi Januari 1 laporan atau dokumen kualitas 100% dan seterusnya sampai Desember. Nanti untuk format dari laporan ini insya Allah akan saya buatkan supaya nanti seragam dan akhirnya hasilnya juga bisa dibuat sebagai patokan atau gambaran kepala sekolah tentang poin ini. Nanti semua diisi seperti ini sampai Desember. Kalau sudah sampai bawah diisi, bisa dicek kembali bagian atasnya, barangkali ada yang kosong lagi atau menghilang atau lupa diklik seperti ini. Kalau sudah yakin sesuai, baru Bapak Ibu klik simpan. Yang berikutnya, yang ketiga, 3 dan 2 ini sekilas seperti sama. Siswa kelas 11 menerima materi, tapi sebetulnya berbeda. Kalau yang tadi, yang diukur atau yang dilaporkan adalah nilai harian siswa. Tapi untuk yang ketiga ini, yang dilaporkan adalah jumlah jam pelajaran bahasa Indonesia dan juga rekapitulasi kehadiran Bapak Ibu sebagai bukti bahwa siswa menerima materi. Jadi, kalau yang tadi siswa menerima materi, buktinya adalah nilai harian. Kalau yang ini siswa menerima materi, buktinya adalah kehadiran Bapak Ibu yang sesuai dengan jam pelajaran yang harus diselesaikan dalam setiap minggunya. Tuliskan 20 di sini jumlah jam pelajaran Bapak Ibu. Jelaskan di sini jumlah jam pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 dan 12. Kualitasnya target 100% karena kita berharap bisa selalu masuk kelas. Pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan target materi. Nah, ini ya. Untuk waktunya tentu saja 12 bulan. Setiap bulan harus melaporkan. Di sini keterangannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Karena 12 bulan sama dengan yang tadi, Bapak Ibu juga di sini akan muncul 12 bulan dari Januari sampai Desember. Sama seperti yang tadi, ini juga nanti akan saya buatkan formatnya. Bapak Ibu hanya tinggal melaporkan rekapitulasi kehadiran Bapak Ibu di kelas. Bisa disesuaikan sebetulnya, bukan format yang nantinya akan saya buatkan, bukan format baku juga, tapi supaya lebih teratur dan ada keseragaman juga, supaya mudah direkap intinya, mudah dibaca atau dipahami. Jadi tidak hanya seperti sebelumnya berbentuk gambar dan kadang ada yang diulang-ulang begitu. Kalau untuk sekarang ada progresnya setiap bulan. Jadi bulan Januari, Februari, dan seterusnya sampai Desember, sehingga akhirnya di laporan akhir itu satu file itu sudah penuh dari mulai Januari sampai Desember. Itu yang bisa dilaporkan pada saat Bapak Ibu tutup SKP. Setiap bulannya satu laporan atau dokumen, kualitasnya 100%. Kalau sudah sampai bawah,
cek kembali ke atasnya, biasakan seperti itu. Lalu kalau sudah yakin semuanya, Bapak Ibu simpan. Kalau sudah tersimpan akan muncul di bagian depan tadi. Kita lihat di sini tuh udah ada beberapa. Nanti akan saya tampilkan ya kalau sudah selesai semuanya. Lalu yang berikutnya untuk terbimbingnya. Nah, ini juga ada yang harus diluruskan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita berasumsi bahwa terbimbingnya itu yang penting kita membimbing siswa dalam kegiatan apapun. Dalam kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran kita. Sedangkan di dalam rencana kinerja yang sudah ditetapkan itu terbimbingnya siswa pada mata pelajaran yang kita ampu. Di sini tuliskan terbimbingnya siswa kelas 11 dan 12 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini kembali kita tuliskan jumlah siswanya, jumlah siswa yang terbimbing oleh kita, yaitu jumlah siswa yang kita ajarkan. Lalu kualitasnya 100%, pembimbingannya dilaksanakan sesuai rencana, waktunya 12 bulan karena kita harus membimbing sepanjang tahun atau setiap bulan harus ada proses pembimbingan. Pembimbingan siswa pada jam pelajaran Bahasa Indonesia dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ini maksudnya adalah di jam pelajaran. Kalau kita kaitkan dengan poin yang tadi, yang kedua, itu yang diminta adalah nilai harian siswa. Poin yang ketiga, yang diminta adalah rekapitulasi kehadiran kita. Dan yang keempat ini, yang dimintanya adalah rekapitulasi kehadiran siswa. Jadi lengkap ya, ada perolehan nilai harian tadi di poin 2. Yang ketiganya, rekapitulasi kehadiran gurunya sesuai jam pelajaran. Dan yang keempatnya adalah rekapitulasi kehadiran siswa kelas 11 dan 12 pada jam pelajaran Bahasa Indonesia bulan Juli dan seterusnya. Dari Juni ya Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah semua, cek kembali ke atas. Kita harus selalu seperti itu. Dari bawah, cek kembali ke atas. Lalu kalau sudah baru klik simpan. Yang berikutnya untuk guru yang terakhir atau yang kelima, ini terevaluasinya pembelajaran siswa kelas titik-titik pada mata pelajaran titik-titik. Berarti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dengan kelas yang Bapak Ibu ajar dan mata pelajarannya. Ini tentang evaluasi dan yang diminta adalah persentasenya. Maka kuantitasnya itu 100%, 100% siswa yang terevaluasi. Ini juga template-nya itu presentasi siswa kelas titik-titik yang terevaluasi pada mata pelajaran titik-titik. Maka Bapak Ibu yang mengajar 2 mapel boleh disatukan dalam satu bagian ini. Tidak harus membuat rencananya 2-2 begitu. Kuantitas 100%, kualitas 100%, waktunya hanya 2 bulan, yang kita laporkan hanyalah di akhir semester saja. Beda dengan yang tadi ya, kalau yang tadi itu kan nilai harian. Kalau untuk yang ini adalah nilai sumatif ya, nilai di akhir semester. Nilai sumatif di akhir semester saja. Nah, karena kalau tengah semester itu tidak semua melaksanakan, bisa dikatakan untuk tengah semester bisa masuk ke dalam nilai harian. Kalau untuk ini yang sumatif akhir semester, asesmen akhir semesternya itu ada di 2 bulan Juni dan Desember. Karena diklik 2 bulan maka muncul 2 kolom. Ini Juni, yang satu lagi Desember. Tulisan di sampingnya adalah persentase nilai semester genap mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 dan 12. Ini juga beri tahun karena nanti tahun pelajarannya akan berbeda. Satu laporan atau dokumen 100%. Untuk yang ini bukan berarti Bapak Ibu seperti tahun lalu upload
file nilai, tapi Bapak Ibu akan membuat langsung presentasenya yang dapat langsung terbaca. Ini juga mudah-mudahan saya bisa nanti akan memberikan contohnya kepada Bapak Ibu. Kalau sudah semuanya, diklik simpan. Nanti semua yang sudah dibuat tadi untuk guru ada 5 akan muncul semua di bagian depan. Untuk guru dengan tugas tambahan seperti wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala lab, ketua jurusan, terus juga ada pelatih ekskul, itu ada tambahan lagi, ada kolom tambahan lagi, nanti juga akan saya berikan untuk cascading-nya. Tinggal menyesuaikan saja Bapak Ibu cascading-nya, dan tadi yang terkaitnya juga sudah saya jelaskan terkait ke rencana kinerja atasannya untuk tugas-tugas tambahan itu ke sekolah bermutu. Ya, untuk wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu ke lulusan, dan yang terdidiknya siswa itu semua untuk guru. Selesai ya, yang ini ya. Sekolah bermutu untuk tata usaha dan guru-guru dengan tugas tambahan. Yang ini jumlah lulusan sekolah menengah kejuruan negeri 7 Bandung untuk wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dan yang banyaknya itu ada di sini, jumlah siswa yang terdidik. Jadi jangan sampai salah memilih rencana kinerja atasan. Mohon cek kembali setelah input kelima tugas itu untuk guru. Pastikan kelima-limanya sudah masuk. Seperti yang tadi saya jelaskan, jika terjadi error pada TRK ini, misalnya kalimat yang sudah diisi, diklik ke kanan, hilang, isi lagi, hilang lagi, nggak apa-apa, simpan saja. Nanti Bapak Ibu bisa melengkapinya, klik yang ini, yang hijau gambar pensil. Klik edit, tinggal diisi, itu nggak hilang, kalau dari situ langsung simpan. Atau tadi ya, angka 1 pada dokumen, angka 1 pada laporan, kadang sudah diketik 1 hilang lagi, simpan aja dulu. Nanti kalau sudah kembali ke sini, Bapak Ibu tinggal klik edit ini, lalu bisa dituliskan angka 1 atau kalimat yang hilang tadi. Dicek ke 1 ada, baca lagi satu-satu Bapak Ibu, yang ini sudah sesuai belum, salah ketik atau tidak. Jangan sampai pada saat tutup SKP, waduh ini kenapa ya salah gitu, ternyata bukan 2 dokumen, ditambah 0 jadi 20 dokumen. Terus kenapa ini persennya jadi cuma 1%, itu kesalahan-kesalahan yang umum. Kalau misalnya masih ada kesempatan untuk memperbaiki, alhamdulillah, tapi kadang-kadang tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki, akhirnya persennya itu 1 begitu. Yang ini juga sama, jumlah bulan semuanya, pokoknya dicek, termasuk salah ketik, karena nanti salah pengetikan atau salah penulisan itu kan akan terbawa terus di SKP yang dicetak nanti pada saat tutup SKP. Yang kedua sudah ada, yang ketiga sudah ada, semuanya. Dicek kembali, masih bisa diedit. Untuk saat ini masih bisa diedit. Kalau misalnya, oh ini ada yang salah ketik, edit kembali, isi lagi, cek lagi. Yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima sudah lengkap. Kalau sudah seperti ini, berarti Bapak Ibu yang hanya mengisi tugas sebagai guru sudah lengkap. Sedangkan untuk tugas tambahan yang tertera di TRK ini, seperti yang sudah tadi saya sebutkan, harus menambah dengan rencana kinerja tugas tambahan. Gitu. Yang berikutnya, jangan lupa Bapak Ibu melaksanakan dialog dengan atasan. Kalau ada yang lupa lagi, seperti inilah dialog dengan atasan. Ini contoh dialog saya dengan Ibu Kepala Sekolah. Cari di sebelah kiri tulisan
dialog kinerja. Lalu diklik, di sininya nanti akan muncul banyak nama. Lalu ketik saja di bagian search ini, nama kepala sekolah kita nanti akan muncul. Lalu diklik, klik satu kali juga akan muncul seperti ini. Ketiklah di sini, write your message. Apa pesan yang ingin disampaikan? Kalau misalnya setelah Bapak Ibu menuliskan seperti saya ini kan hanya sedikit ya. Kadang suka ada yang banyak gitu. Kalau misalnya setelah mengisi ada yang ingin disampaikan lagi, boleh-boleh saja Bapak Ibu ketik lagi saja untuk melengkapi. Misalnya tadi tidak sengaja Bapak Ibu klik enter jadi terkirim, padahal masih ada yang ingin dibicarakan. Itu tinggal ketik lagi saja, kirim lagi, sampaikan lagi. Tidak masalah mau sekali, 2 kali atau 3 kali. Bukan berarti hanya sekali kesempatannya, tidak. Bahkan tanpa disuruh juga, misalnya setiap bulan Bapak Ibu ingin melaksanakan dialog kinerja, dipersilakan. Selain dialog kinerja, mungkin Bapak Ibu masih ingat tentang lampiran rencana kinerja pegawai yang ini. Ini ada di bagian yang tadi, ketika kita menambah rencana kinerja. Tinggal klik saja lampiran rencana kinerja pegawai dan ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada 3, yaitu dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan juga konsekuensi. Saya lupa screenshot yang bagian sebelum diisinya, jadi sebelum diisi itu ini kosong semua, hanya 1 kolom. Nanti diisi oleh Bapak Ibu. Untuk jumlahnya harus sama dengan rencana kinerja yang kita buat. Tadi saya membuat 5 rencana kinerja, berarti lampiran SKP-nya pun harus ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5, dan kalimatnya pun sesuai dengan rencana kinerja yang kita buat. Ini ya. Nanti ini juga akan saya berikan contoh yang saya buat. Bapak Ibu boleh membuat seperti itu atau memodifikasinya lagi menjadi kalimat yang berbeda. Tapi setidaknya ada contoh dari saya mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk menjadikan kalimat-kalimat tersebut patokan dalam membuat kalimat dukungan sumber daya dan juga yang lainnya. Untuk skema pertanggungjawaban juga sama, harus sesuai jumlahnya dengan rencana kinerja kita. Ada 5. Konsekuensi juga sama, ada 5 poin. Kalau sudah terisi semua, cek lagi ke atasnya, takutnya hilang juga. Masih lengkap, kalau masih lengkap, sudah benar, klik simpan. Ini sudah aman. Kalau sudah klik simpan, dan boleh cek lagi ketika ditutup, dilihat lagi masih ada, berarti Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan lampiran. Sudah selesai juga mengerjakan dialog. Itu yang Bapak Ibu harus lakukan sebelum tanggal 22 Maret 2024. Dan saran saya, jangan menunda-nunda, karena biasanya kalau sudah mendekati batas waktunya sering terjadi error, mungkin karena banyak yang membuka TRK ini untuk mengisi rencana kinerja. Kalau menurut saya targetnya sebaiknya sebelum tanggal 20 Bapak Ibu sudah mengerjakan rencana kinerja, dialog kinerja, dan lampirannya. Yang 3 ini ya Bapak Ibu. Dari sini juga bisa nih dialog kinerja. Jadi 3 ini harus sudah diisi sebelum tanggal 22 Maret 2024. Untuk contohnya, ini sudah saya buat contoh cascading guru di Excel ya. Yang pertama ini semua, maksudnya ini dari aspek kualitas, waktu, kuantitas, ini untuk pengisian di dalam
rencana kinerja tadi, kalimat-kalimatnya contohnya seperti ini. Kalau tadi kan agak tertutup, ini bisa terlihat target dengan satuannya. Ini untuk 5 poin, saya hanya membuat yang guru saja karena memang rencana kinerja saya itu hanya 5. Lalu di sini untuk rencana kinerja 1, 2, 3, 4, dan 5 juga saya buatkan contohnya, saya pindahkan gitu ya dari TRK saya. Kalau yang RK 1 sampai 5 ini untuk penjelasan yang di IKI yang per bulan. Seperti ini. Kuantitas, jenis eviden, dan kualitas bulannya apa saja, indikatornya bagaimana. Ini masih bisa diinikan ya. Nah, seperti ini. Untuk RK2 juga sama. Bulannya apa saja, indikatornya bagaimana, kuantitas, eviden, dan kualitas. Yang 3 juga ada, 4 dan 5. Tinggal disesuaikan saja dengan kelas dan mata pelajaran Bapak Ibu. Kira-kira patokannya atau contohnya seperti ini. Untuk lampiran pun saya sudah mencantumkan di sini contoh-contoh kalimat lampiran ini yang digunakan oleh saya tahun lalu. Kalau tahun lalu saya masih merinci kelas-kelasnya, kalau untuk tahun ini saya lebih memilih secara global saja supaya nanti di tahun pelajaran 2024-2025 tidak karena kan kita berbeda ya kelasnya yang diajar. Kalau itu masih secara global jadi terasa lebih sesuai menurut saya, tapi itu kembali kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk menuliskannya, misalnya mau rinci juga boleh seperti itu. Contoh kalimat ini lampiran dukungan sumber daya, nanti di bawahnya ada contoh kalimat lampiran skema pertanggungjawaban, dan juga ada contoh kalimat lampiran konsekuensi. Silakan dibaca terlebih dahulu oleh Bapak Ibu. Ini untuk yang contoh kalimat lampiran konsekuensi 1 sampai 5-nya semua sama saja, tapi untuk yang dukungan sumber daya ini, lihat di sini ada kata yang berbeda. Ini menunjang terlaksananya penyusunan rencana, terlaksananya pembelajaran, menunjang terlaksananya proses pembimbingan, jadi disesuaikan dengan rencana kinerja. Itu Bapak Ibu. Demikianlah panduan penyusunan SKP tahun 2024 yang bisa saya sampaikan. Semoga video yang saya buat ini bisa membantu Bapak Ibu dalam penyusunan SKP 2024. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.